Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali di podcast Ngobaks, ngobrol bareng anak kesejahteraan sosial. Asik. Gimana kabarnya teman-teman? Masih sehat kan? Semoga Tuhan selalu memberi kita kesehatan di tengah pandemi seperti ini, dan jangan lupa mengindahkan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lainnya. Ada tuh gue lupa. Nah, di Ngobaks kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan abang-abang yang udah ada di sini. Ada yang dari mana, Bang? Dari Stasia, Pak. Stasia. Namanya? Gepeng kalau di Gepeng. Stasia. Ini dari abang mana, abu-abu? Dari HMKS, Bang. HMKS, siapa namanya? Ardra. Kalau abangnya yang sana? Dari Erdams, Bang. Erdam. Namanya? Abbas dari Erdam. Nah, di sini kita akan mengulik-ngulik terkait masalah kebencanaan. Seperti itulah kurang lebih. Jadi, gimana sih peran-peran generasi muda dalam menyikapi tentang bencana? Dan apa sih yang kira-kira dilakukan dengan abang-abang ini ketika bencana itu hadir? Bisa dimulai dari siapa nih? Dari abang sebelah sini dulu, Bang Gepeng. Gimana sih Bang, bencana itu kalau datang, abang tuh ngapain sih? Kita dari Mapala Stasia Universitas Muhammadiyah Jakarta, ketika terjadi bencana langsung melakukan asesmen gitu ya untuk proses awalnya gitu. Nah, di proses asesmen ini kita melakukan pencarian data seungkap mungkin. Itu bisa lewat dengan stakeholder yang sudah ada di lokasi bencana, ataupun kita datang langsung ke bencana gitu. Nah, setelah itu kita langsung turun ke lapangan gitu. Nah, fokus dari Mapala Stasia ini sendiri yaitu melakukan SAR, yaitu Search and Rescue gitu. Yaitu dimana melakukan pencarian dan pertolongan sih, lebih ke arahnya ke situ. Nyari-nyari yang korban-korban hilang, Ya, melakukan evakuasi yang terjebak di dalam rumah. ya, seperti itu. Lebih ke arah rescue berarti kalau dari stasiun sendiri. Kalau abang dari MKS nih, Iya. ngapain tuh abang biasanya? Biasanya itu kalau dari kita, ketika ada bencana itu kita nggak langsung turun ke lapangan. Cari informasi dulu nih terkait bencana yang ada dari sosial media maupun dari website. Nanti akhirnya baru kita turun ke bencana. Oh ya, sebelumnya kan tadi kita ngobrol-ngobrol nih di belakang ini, sebelum ini katanya tuh di HMKS tuh ada bidang yang ngurusin masalah kebencanaan, namanya Hatana, tapi nggak tahu tuh Hatana apa. Hatan itu HMKS tanggap bencana. Oh, jadi dia yang bergerak di bidang-bidang ngurusin bencana ada tuh. Iya. Hatana itu. Jadi dia modelnya kayak gitu tadi yang dibilang abang, nyari data dulu. Dari data dulu ke stakeholder atau media sosial, baru nantinya kita turun ke bencana. Lebih ke arah apa sih bang kalau Hatana tuh? Dia tadi kan kalau dari abangnya Bang Gepeng nih, katanya kalau di bencana tuh ngurusin terkait masalah rescue, pencarian orang. Seperti itu kalau dari yang sendiri. Sebelumnya itu kita fokusnya ke asesmen sih. Asesmen. Dan baru mau dimulai nih dukungan psikososial deh buat anak-anak. Jadi semacam trauma healing. Iya, trauma healing. Seperti itu ya. Kalau abang sendiri dari Erdams nih. Iya. Sebelumnya mau nanya dulu nih, Erdams itu kalau di UMJ ini dia di fakultas apa bang? Dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Oh, ini ke arah kesehatan. Kalau ya ini langsung bertanya itu gimana tuh kalau Erdams ada bencana tuh dia melakukan apa? Kalau Ardam sendiri di kita itu punya bidang KGWD, yaitu kegawat daruratan. KGWD, kegawat daruratan. Jadi setiap ada bencana yang diprioritaskan turun itu bidang KGWD sendiri. Jadi kita mencari informasi terlebih dahulu dan bekerjasama dengan tim kes yang lain, baru kita turun dan mengevakuasi yang teman-teman yang terkena bencana dari daerah tersebut. Yang ke arah kesehatan mereka lah ya. Ya. Sebenarnya kita tuh ada trauma healing juga kayak gitu. Oh, ada juga. Ada juga. Jadi semua kita mencoba membantu di daerah bencana itu. Kayak gitu.
Tapi biasanya tuh kalau kalian nih bertiga kalau di lokasi bencana itu sistemnya kerjasamakan dengan lembaga-lembaga yang udah expert lah atau kolaborasi atau gimana tuh bang? Mungkin dari awal dulu dah sekalian. Jadi kita tuh sebelum ikut kayak mau melaksanakan tersebut itu harus gabung dengan ketua timkes di sana. Biar kita tuh didata teman-teman kita yang ikut dari itu berapa orang agar ketahuan nih jadi gitu. Jadi kitanya sehingga kesana tuh kita membantu orang biar kedata terus tidak membebankan orang lain kalau kita kenapa-kenapa gitu bang. Kayak gitu. Begitu ya kerjanya. Kalau bang sendiri gimana bang Ardra? Ya. Apa tadi pertanyaannya? Kalau di tempat bencana tuh dia kolaborasi apa kerjasama dengan lembaga-lembaga expert kan biasanya kan ada tuh kita tahu tuh lembaga-lembaga expert yang kayak Basarnas, BNPB ya kayak gitu-gitu apa gimana tuh kalau di lapangan Kalau kata Anda sendiri sih kalau di lapangan itu kolaborasi sih lebih tepatnya. Kolaborasi. Kemarin juga di tahun 2020 yang di Banjarnegara itu MKS berkolaborasi dengan Stasia. Iya bang. program-program nih terkait program kayak itu belum tanya lupa. Lupa, sorry ya. Apa kan? Gimana bang tadi bang? Ya, kalau dari Stasia sendiri gitu, kita udah bergabung dengan Sarmi gitu, Sarmapala Muhammadiyah Indonesia. Nah, itu kita bentuknya koordinasi gitu antar lembaga. Jadi ada beberapa mapala yang memang sudah tergabung di situ. Nanti siapa mapala yang paling terdekat dari lokasi bencana, nanti kita kerjasama gitu, komunikasi. Nah, ya, Sarmi. Selain itu juga kita tergabung di PKD Jabodetabek, Pusat Koordinasi Daerah Jabodetabek. Nah, itu juga sama seperti Sarmi, tapi cakupannya lebih luas gitu. Ketika Sarmi bergerak di Mapala Muhammadiyah, PKD Jabodetabek lebih luas cakupannya gitu. Mapala Jabodetabek, ya. Koordinasi dan kerjasama. Lebih mudah berarti ya. Infonya masuk dari mana-mana tuh ya. Dan kalau pengen ada bencana yang dekat situ tinggal datang ke Mapala situ ya. Iya. Tuh, biasanya cari info dulu gitu kan. Misalkan ada bencana di Lebak kayak kemarin gitu, infonya dari PKD Banten. Nah, PKD Banten ini menginfokan gitu ke grup PKD Jabodetabek, lalu di-share ke semua mapala yang ada di Jabodetabek. Begitu. Nah, tapi abang-abang ini nih biasanya kalau terjadi bencana lebih ke arah pasca kah, tanggap bencana kah? Kan ada tuh fase-fasenya tuh kalau di bencana biasanya. Abang-abang ini bergerak di yang mana nih? Kalau rescue kan, kalau yang gua tahu nih biasanya rescue itu ada yang di pas bencana apa sih namanya? Tanggap ya, tanggap bencana ya gitu ya? Iya masa tanggap ya, masa tanggap. Itu gimana kalau dari stasiun sendiri? Ya, kalau Stasia sih lebih ke arah di masa tanggapnya ya, karena tugas pokok dan fungsinya kan SAR gitu, Search and Rescue gitu. Jadi sebisa mungkin dan kita bagaimana caranya ke lokasi bencana secara cepat gitu. Jadi nggak terlambat gitu, karena kita tugas pokok dan fungsinya lebih ke arah SAR gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita di pasca bencana gitu kan, melakukan pemulihan terutama ke infrastruktur sih yang ada gitu. Misalkan contohnya ketika kejadian banjir bandang di Lebak tahun 2020, nah kita melakukan pembenaran tuh atau pembetulan pipa air yang ada di Campur. Wah emang bener tuh, biasanya kalau habis bencana misalnya banjir tuh banyak tuh lumpur-lumpur masuk ke rumah warga, berarti masuk ke ranah-ranah kayak gitu ya? Iya. Nah sekarang dari HMKS sendiri itu bagaimana dia bergerak di pasca kah? Gimana? Kalau MK sendiri tuh bergeraknya di pasca bencana sih. Lebih ke masuk ke sosial aja sih. Psikososial ke korban-korban kayak anak kecil gitu. Ya kayak anak-anak sih. Trauma healing. Trauma healing. Kalau abang sendiri dari Erda? Kalau dari yang sendiri biasanya kita dua ya, yaitu dari pasca dan pra. Jadi pra-nya itu kita mengedukasi masyarakat gimana cara menanggapi bencana biar sosialisasi dan di masyarakat. Di pra-nya itu kita membantu yang lain, memulihkan daerah tersebut gitu
dari setelah bencana tersebut. Oke. Nah, selanjutnya nih, ada nggak sih dari pengalaman abang-abang sekalian nih saat turun bencana, kesulitan atau cerita seru lah, misalnya tuh kayak gimana sih? Mungkin dari nih yang sering turun kali bang, abang sering turun juga ya bang? Alhamdulillah bang. Turun berok. Gimana bang? Ya kesulitan sih pasti ada ya, namanya bencana gitu kan. Bencana itu kan ketika orang ketemu bencana pasti kesulitan gitu. Iya benar. Apalagi kita gitu sebagai tim rescuer gitu kan, ya banyak sih kisah-kisah apa menyedihkan gitu saja. Menyenangkan juga ada, lucu juga ada sih. Ya yang paling sulit ketika turun ke bencana ya evakuasi orang itu gitu. Nah ketika saya punya pengalaman di banjir 2020 di IKPN, komplek IKPN tuh. Nah itu agak susah tuh untuk warga-warganya buat dievakuasi gitu kan. Ya padahal mereka lagi dalam keadaan kesusahan gitu, tapi nggak mau dievakuasi. Ya alasan mereka ya ketika mereka tinggalin rumahnya dan barang-barangnya akan hilang. Takut gitu. hilang. Iya. Takut hilang sama Ya, orang. padahal mah kan demi keselamatan mereka juga gitu kan. Ya waktu itu sih banjir itu datang kan pagi tuh habis subuh tuh pagi. Nah kita evakuasi turun dari jam 8 pagi sampai sore gitu. Di pagi itu nggak ada yang mau dievakuasi sampai siang. Dan akhirnya pas sudah sore karena logistik nggak ada, air, listrik dan segala macam nggak ada. Mereka juga kelaparan. Baru mereka minta evakuasi gitu, buru-buru minta evakuasi. Dan akhirnya standarnya kan nggak boleh evakuasi ketika malam hari gitu ya, karena resikonya besar juga gitu. Nah itu sampai terakhir evakuasi itu jam 8 malam itu baru selesai gitu. Gara-gara banyak warga yang bandel nggak mau dievakuasi. Mereka pikir akan surut gitu kan banjirnya kan, padahal mah masih lama juga banjirnya gitu. Tuh buat para penyintas bencana ya namanya ya? Penyintas. Tuh jangan sulit buat dievakuasi karena nyawa kalian tuh nggak ada dijual di apotik. Jadi kalau barang-barang hilang ya nggak apa-apa lah daripada nyawa yang hilang ya kan? Begitu. Jangan bandel. Nah, ya gimana dari MK sendiri tuh gimana? Ya kalau sepengalaman gue turun ya karena emang itu baru pertama kali gue turun ya, kesulitannya itu medannya sih emang itu kejadian di Lebak itu longsor ya, banjir ya. Itu kesulitan tuh buat nyampe ke desanya tuh emang baru pertama kali dan Jalur hutan apa gimana? iya gunung. Apalagi itu malam apa siang? Siang aja serem apalagi malam. Iya itu tuh balik kepleset aja kita. Jalan kaki itu Jalan kaki nggak bisa naik kendaraan. bisa tapi jeep. Oh, itu kesulitannya paling ya? Karena iya sama di asesmen sih waktu itu. Kenapa Karena tidak di setiap posko 1 sama posko 2-nya ini beda. Datanya beda. Yang A bilang ini yang B. Jadi susah buat nge-compare-nya, sinkronisasi. Oh, itu situ kesulitannya ya? Iya. Kalau dari bang? Dari Adam sendiri biasanya tuh lebih kesulitnya itu tadi benar jalan belum terakhir kan, masih berantakan dan kita juga bergerak di peran rumah sakit ya. Kadang warga juga kadang minta obat dan malah kan obat tuh kadang dari logistik pun belum datang, jadi ya udah kita tuh sabar dulu. Dan pas lagi di Lombok, kejadian di Lombok, kita sampai komunikasi dengan dokter di Jakarta. Tapi nggak ada Saking obatnya. nggak ada di sana. obatnya, jadi minta tolong logistik cepet-cepet ditaruh gitu ya di. Oh, paling ribet ngadepin ibu-ibu atau Nah, kalau kayak dia ibu-ibu cerewet kadang ya. bawel gitu. Wajar dia juga lagi tertekan juga ya kan. Dia nggak biasa di posisi seperti itu biasanya ya kan. Makanya dia rada-rada panik, cerewet gitu ya wajar. Kita yang lagi senang ya berusaha untuk menguatkan mereka lah. Betul sekali. Itulah kurang lebih. Nah selanjutnya nih, menurut kalian apa sih peran generasi muda dalam situasi tanggap bencana atau menyikapi bencana lah? Peran mahasiswa atau pemuda itu gimana sih? Dari abang sendiri? Kalau gue dari pribadi gue sendiri, gue senang banget kan melihat banyak anak muda sekarang kayak setelah banyak bencana langsung pada Berbondong-bondong untuk melakukan open donasi. Contohnya Iya. kayak influencer
influencer gitu, donasinya ber-MM, itu gue bangga banget gitu kan, bisa menyatukan pemuda yang antara dua hati. Selebgram juga pada main ke ranah-ranah kayak gitu tuh. Iya betul. Dari abang, Bang Ipeng, sosial gimana peran pemuda, peran mahasiswa? Ya perannya sih banyak belajar gitu ya terkait masalah kebencanaan gitu kan. Ya contohnya kayak gini gitu kan, kita sharing belajar tentang kebencanaan gitu. Terus juga kita bisa baca bukunya, literasinya gitu tentang bencana seperti apa. Nanti ketika kita menjadi penyintas ataupun kita menjadi penolong gitu ya, kita udah siap gitu dengan segala keilmuan yang udah kita punya gitu. Benar. Karena segala sesuatunya harus dengan ilmu ya bang. Iya. Biar nggak kelagapan saat ada bencana. Nah dari Bang Arga gimana bang peran generasi muda nih dalam menanggapi bencana, pandangan abang sendiri? Peran generasi muda. Kalau peran generasi muda buat takut bencana itu, ya alhamdulillah ya pemuda-pemuda sekarang udah pada sadar gitu ya terkait bencana yang ada. Dan untuk itu mungkin dia coba, ya bener kata tadi, belajar lagi gitu tentang kebencanaan, supaya nanti dia nggak seolah-olah ngasih materi gitu, dia bisa membantu dengan tenaganya dia, tentang rescue kah atau dapur umum kah, situ sih bang. Benar. Sekarang tuh pemuda udah mulai melek lah sama saling merangkul sesama, peduli akan orang-orang yang kesusahan, udah mulai kayak gitu sih. Gue lihat juga di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi seluruh penonton setia kami yang sedang di rumah. Udah sih kayak gini sih. Tes dulu aja. Santuy aja, pembawaannya funny aja. Jangan Baik, tahu pokoknya. Iya, podcast gitu aja. Waktu itu ngalir nih. Kalau lahir berarti ya. Ini juga talking. Kayak visi Bu MJ bersama kita Kesos.